Ya. Ini koneksi saya tidak begitu bagus. Jadi mungkin nanti agak putus-putus dan tiba-tiba ini sendiri keluar sendiri. Oke, silahkan diaktifkan kameranya sambil kita menunggu teman yang lain menuliskan name_hadir. Harusnya sudah ada. Saya minta untuk diperbaiki, tapi kenapa belum ya? Oke, ini sudah 25 mahasiswa. Saya minta untuk kameranya diaktifkan. Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai dulu dengan doa. Saya minta Rastika Setiawati coba pimpin doa. Baik, Bu. Selamat sore teman-teman dan Bu Kala. Marilah kita bersatu dalam doa. Doa saya akan pimpin secara Katolik, yang beragama lain silakan menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sore hari ini sehingga kami bisa berkumpul di pertemuan hari ini walaupun hanya melewati Zoom dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran PAA. Berkatilah kami ya Tuhan, agar bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat siang lagi yang barusan join. Hari ini rencana saya adalah membahas tugas yang hari ini dikumpulkan ya. Tadi dikumpulkan yaitu tentang teorema sifat-sifat sederhana grup. Ada 4 teorema, 2 diantaranya saya sudah mengupload di LMS bagaimana cara membuktikan secara detail, karena beberapa saya lihat itu tadi belum begitu detail. Oke, untuk itu saya minta ada yang menjelaskan, coba kelompoknya siapa ini? Kok ini ya, sebentar. Nah, ini kelompok ini coba. Kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Siska, Brigita, dan Intan, Bu. Ya, oke. Siapa yang mau menjelaskan? Silahkan. Teorema 2.1. Silahkan. Siapa yang mau menjelaskan? Saya aja, Bu. Ya, oke. Cepat. Ya. Teman yang lain kayaknya kesulitan kita untuk join. Ya, oke. Ya, teorema 2.1 itu di dalam grup G terdapat hanya ada satu elemen identitas. Ya, Ya.
Kemudian misalkan E elemen G dan E aksen elemen G. Kemudian akan dibuktikan terdapat hanya ada satu elemen identitas, maka harus ditunjukkan E sama dengan E aksen. Ya, oke. Buktinya, ambil sembarang A elemen G dengan E elemen G. Sehingga A dikalikan dengan E sama dengan A. Kemudian yang kedua, ambil sembarang A elemen G dengan E aksen elemen G, sehingga A dikalikan dengan E aksen sama dengan A. Oke. Lalu akan ditunjukkan bahwa E sama dengan E aksen. Sebagaimana berikut. Oke, sebentar sebelum lanjut. Ini Anda membuktikan menggunakan apa? Metode apa? Metode kan metode pembuktian kan ada langsung, tidak langsung. Yang langsung seperti modus ponen, modus tolen, silogisme. Yang tidak langsung itu bisa kontradiksi, bisa kontraposisi. Ini pakai apa ini? modus ponen ya, Bu? Oke, modus ponen. Cirinya modus ponen itu apa? Bentuknya kan implikasi, punya anteseden, punya konsekuen. Nah, ini antesedennya mana? Antesedennya itu anteseden tuh yang diberikan ya, Bu ya? Nggak tahu saya. Sebentar, Bu. Ayo, anteseden itu apa? Kalau modus ponen, modus tolen, silogisme, itu cirinya kan berupa implikasi toh. Berarti kalau implikasi itu punya anteseden, punya konsekuen. Mana di sini pernyataan ini yang mempunyai anteseden sama konsekuen. Bentar, Bu. Ya. Teman yang lain, teman kelompok yang lain bisa membantu kalau sudah join. Siapa teman kelompokmu yang lain? Ada yang kesulitan hanya cuma Bernadetta Intan yang lapor. Saya, Bu. Iya. Yang tadi lapor itu cuma Bernadetta Intan. Coba. Ayo. Soalnya ini hasilnya benar, tapi kok saya tanya metodenya kok bingung. Bisa nggak? Ayo, kelompoknya siapa itu? Bu, saya mau menjawab. Iya, boleh.
Ini yang antecedennya itu yang A dikalikan dengan E sama dengan A. Ini toh, ini maksudmu. Ini. Iya. Lah, Oh. itu ada di yang namanya antecedent konsekuen itu ada di pernyataan. Ini itu terjemahan kalau sudah masuk di sini. Di area bukti ini terjemahan. Kalau yang ada antecedent konsekuen itu di kalimat yang akan dibuktikan. Mana? Oh, yang terdapat hanya ada satu elemen identitas, bukan, Bu? Ya, itu pernyataannya di situ apa? Mana? Di kelas logika pernah dibahas. Di kelas pengantar teori bilangan, Anda dengan saya enggak? Kelas ini dengan saya enggak? Itu saya bahas. Di review metode pembuktian saya bahas.
Udah. Yang naik. Apa? Ambil. Awak. Orang. Ayo, simsalabim. Cantik. Ayo. Beliau. Ini yang kedua. Nah, itu masih ada. Saya kira ngebuat yuk. Lagi. Cantik. Silahkan kalau yang punya ide, Andri, itu disampaikan di Zoom saja, nggak apa-apa. Ya, Bu. Aduh. Jadi dari yang kalau di sini kan yang kita ketahui cuma ada sebuah grup, udah. Dan yang akan kita cari tahu itu ketunggalan atau keunikan dari elemen identitasnya. Ya. Jadi menurut saya berdasarkan yang dituliskan caranya sama kayak saya, jadi menurut saya itu menggunakan tidak langsung. Oke, tidak langsung yang mana? Tidak. Jadi di sini kita punya pernyataan bahwa kalau ada grup, kalau G adalah sebuah grup, maka G cuma punya satu identitas, tepat satu elemen identitas. Nah, kita memberi gimana kalau misalkan ada dua elemen identitas? Misalkan membuktikannya pakai apa? Metode apa? Kontradiksi? Ya, kalau kontradiksi apakah dimisalkan? Iya. Dimisalkan? Itu dimisalkan dalam hal ini E sama E aksen? Ya, itu katanya dimisalkan ya? Bukan diandaikan. Diambil sembarang. Diambil sembarang. Bukan diandaikan. Andaikan. Diandaikan ya. Jadi jangan menggunakan kata misalkan. Ya, ini dibuktikan dengan dibuktikan dengan kontradiksi. Jangan misalkan tapi andaikan bahwa
elemen identitas pada suatu grup G itu ada lebih dari satu. Lebih dari satu itu bisa 2, bisa 3. Kita ambil yang minimal adalah 2, yaitu apa? E dalam grup G dan E aksen dalam grup G. Jadi hati-hati memilih kalimat ya, atau memilih kata dalam mengungkapkan sesuatu. Ini proses belajar Anda nanti untuk menulis skripsi. Ya. Kalau memisalkan itu bisa saja selain E dan E aksen itu berlaku. Jadi hati-hati di situ. Oke. Jadi andaikan bahwa E adalah elemen identitas dalam G dan E aksen itu elemen identitas dengan G dengan syaratnya apa? E tidak boleh sama dengan E tidak boleh sama dengan E aksen toh. Nah, jadi harus hati-hati di situ ya. Oke, yuk. Kalau prosesnya saya lihat ini sudah hampir benar. Tapi langkah awalnya itu yang salah. Oke, yuk lanjut coba. Jadi dari sampai ini tidak usah ya. Ini direvisi yaitu apa? Dibuktikan dengan kontradiksi. Andaikan elemen identitas pada grup itu tidak satu atau tidak tunggal ya. Misalkan ada E dan E aksen. E elemen identitas pada G artinya apa? E aksen elemen identitas pada G itu artinya apa? Dengan syarat E aksen dengan E itu tidak boleh sama. Begitu ya. Nah, di sini kan tidak ada keterangan E tidak sama dengan E aksen tuh ini. Ada nggak keterangan? Nggak ada toh? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tidak, makanya hati-hati di situ. Oke, untuk prosesnya coba sampai sini diperbaiki ya. Nah, baru ini ambil sembarang A dalam G dengan E adalah apa? Elemen G yang merupakan elemen identitas toh. Nah, elemen identitas pada G apakah syaratnya cuma ini saja? Tidak. Harusnya kan ini operasinya diperbaiki ya. Ini harusnya kan kalau E adalah elemen identitas pada G, itu kan artinya apa? Untuk setiap apa? A kan berarti A ster E sama dengan E ster A sama dengan A, begitu. Jangan salah satu. Salah satu itu syaratnya kalau G-nya adalah abelian. Di sini G-nya abelian enggak? Enggak, Bu. Cuma semi grup. Tidak, Bu. Bukan toh, hanya grup saja toh. Beda loh, Ya. grup sama semi grup ya. Ya, maka ini itu harus disertakan lengkap. Ya, begitu juga saat E aksen adalah elemen identitas pada grup G. Artinya apa? Coba lanjutkan buktinya. Kelompoknya siapa ini? Ya, Bu, saya mau lanjutin yang nomor 2 itu, yang di poin kedua. Bukan, jangan dilanjutkan. Ini diperbaiki dulu. Kalimatnya coba kamu perbaiki, coba. Dari yang poin pertama itu ya, Bu, yang bukti. Ya. Ya, bukti yang pertama, ambil sembarang A elemen grup dengan E elemen grup yang dimana E adalah elemen identitas. Maka A ster E sama dengan E ster A sama dengan A. Oke. Terus yang kedua, ambil sembarang A elemen grup dengan E aksen elemen grup. Sehingga
A star E aksen sama dengan E aksen star A sama dengan A. Ini toh. Hampir Ya. seperti ini toh. Iya. Oke, lanjut. Ini tidak perlu ya kalau dengan pengandaian itu. Kalau kontradiksi ini nggak perlu. Oke, terus apa? Dapat dari ini dari mana ya? Ini bukan A star E sama dengan A. Terus yang keduanya A star E aksen sama dengan A. Apa? Ini Sebentar ya. dari Sebentar ya. Iya, Bu. Sebentar. Halo. Halo, Bu. Iya. Oh, gitu. Oke, yuk lanjut, Mbak. Sorry. Iya, Bu. Itu, Bu, kan karena A star E sama dengan A. Terus yang kedua itu A star E aksen sama dengan A. Terus yang ketiga A star E sama dengan A star E aksen. Dari sini loh yang saya lingkari ini loh. Iya, itu, Bu. Dari mana? Maaf, Bu, izin menjawab. Nah, ini dari persamaan satu itu A star E sama dengan A, dan persamaan kedua itu A star E aksen sama dengan A. Jadi untuk ketiga itu seharusnya ada dibuat A sama dengan A, lalu disubstitusi A star E sama dengan A star E aksen. Nah, ini kan ada 2 langkah yang kalian lewati toh. Iya, Bu. Iya, jadi ini diperbaiki ya. Oke, terus Oh, iya, ketemu Bu. bahwa Lalu ini kedua ruas dikali A inverse. enggak. Oke, yang ini benar, prosesnya sudah saya paham. Terus yang ini hasilnya kan ini toh? Atau? Ya enggak, hasilnya kan ini. Terus kesimpulan akhirnya apa? Seharusnya kalau pakai kontradiksi itu kan tadi E tidak sama dengan E aksen. Tapi ini kan jadinya E sama dengan E aksen. Jadi kesimpulannya hanya terdapat satu elemen identitas itu. Iya, kesimpulannya adalah apa? Terjadi kontradiksi dengan apa? E tidak sama dengan E aksen. E aksen, maka pengandaian diingkar. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Diperhatikan di situ. Ini teorema ini sudah saya buktikan dengan versi saya, itu sudah saya upload di mana? Di LMS. Silahkan Anda mengecek nanti. Ya. Terus selanjutnya. Ini kelompoknya siapa? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke.
kelompoknya, karena koneksi saya tidak begitu baik hari ini. Kelompoknya Lista, Tia, sama Atri. Oke, saya minta teorema 2.4. Sebentar ya, ini koneksinya tidak begitu baik punya saya. Sebentar. Ini, sebentar ya. Atau mungkin Lista pakai laptop nggak? Pakai, Bu. Bisa share screen pekerjaanmu nggak? Ini kok punya saya kok agak jaringan saya tidak begitu bagus. Oh iya, sebentar, Jadi Bu. agak error ini. Silakan Lisa. Bisa, Lisa? Bisa nggak? Bisa, Bu, tapi sebentar ini soalnya di HP, jadinya aku mau download. Oke, coba ya. Ya. Coba punya saya sudah bagus belum ya jaringannya? Soalnya ini jaringan saya tidak begitu sip, jadi agak lemot. Sudah, Lisa? Ini punya saya kok agak lama ya. Nggak bisa. Atau temannya kelompokmu siapa? Oh, ini udah, Bu, coba. Oh ya, coba silahkan. Kamu share screen, jelaskan pekerjaannya. Sudah kelihatan, Bu? Belum. Sudah. 2.4. Ya. Jadi untuk teorema 2.4 itu mengatakan untuk setiap A, B anggota dari G berlaku A star B inverse sama dengan B inverse star A inverse. Oke. Ya, ditanya apakah A star B inverse itu sama dengan B inverse star A inverse. Nah, buktinya itu ambil sembarang A, B anggota dari G dan elemen G dengan operasi star itu grup. Nah, artinya ini A, B anggota dari G dan memenuhi A star B star A star B inverse sama dengan E sama dengan A star B inverse star A star B. Buktinya Atas lagi ya. Nah. A star Jadi B. gini ya, ambil sembarang A, B dalam G. G star adalah grup. Iya enggak? Ya. Tadi yang ditanyakan apakah A star B inverse itu sama dengan B inverse star A inverse toh. Ya. Nah, untuk membuktikan itu harus ditunjukkan bahwa A star B star A star B inverse itu sama dengan apakah sama dengan E dan A star B inverse star A star B apakah sama dengan E, begitu toh?
Ya. Nah, itu Anda kurang dengan akan ditunjukkan yang ini nih, yang setelah kata memenuhi itu. Gimana, Bu? Jadi, Putus-putus. Jadi, maaf ini jaringan memang agak sedikit error. Jadi sampai yang artinya A ster B elemen G itu harusnya diganti menjadi kalimat harus ditunjukkan apakah A ster B inverse sama dengan E sama dengan A ster B inverse A ster B. Jadi kata memenuhi itu tidak usah dan memenuhi itu tidak usah. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, yuk lanjut. Buktinya A ster B ster A ster B inverse sama dengan E. Nah, ini kita asosiatifkan jadinya A ster dalam kurung B ster A ster B inverse sama dengan E. Kemudian ini kedua ruas dikali dengan A inverse. Jadinya A inverse ster A ster B ster A ster B inverse sama dengan A inverse ster E. Nah, kan kita ini diasosiatifkan. Terus A inverse ster A itu kan E. Jadinya E ster B ster A ster B inverse sama dengan A inverse. Setelah itu dikelompokkan, diasosiatifkan jadi E ster B ster A ster B inverse sama dengan A inverse. Nah, E ster B itu sama dengan B, maka B ster A ster B inverse sama dengan A inverse. Ya. Lalu kedua ruas dikalikan dengan B inverse. Jadinya B inverse ster B ster A ster B inverse sama dengan B inverse ster A inverse. Lalu diasosiatifkan, karena B inverse ster B itu E, maka jadi E ster A ster B inverse sama dengan B inverse ster A inverse. Oke. Lalu E ster A ster B inverse itu sama dengan A ster B inverse. Jadi A ster B inverse sama dengan B inverse ster A inverse. Ya. Sudah Ya, bagus, ini membuktikannya, cuma apa? Anda tidak melengkapi mana asosiatif, terus kedua ruas dioperasikan dengan A inverse, kedua ruas dioperasikan dengan B inverse, itu Anda tidak ada keterangannya ya. Oh iya, Bu. Ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin lebih baik diberi keterangan setiap langkahnya itu. Ya, Bu. Oke. Nah, Makasih, Bu. seperti itu. Oke. Jadi hati-hati ya, diingat tidak boleh bahwa A ster B inverse itu sama dengan A inverse ster B inverse. Tidak selalu, kecuali bahwa G-nya adalah abelian. Kalau G-nya abelian, maka A ster B inverse itu sama dengan apa? A inverse ster B inverse. Ya, tapi kalau tidak abelian, A ster B inverse adalah B inverse ster A inverse. Paham? Paham tidak? Ya, Bu. Oke. Oke. Kalau sudah di stop share screen-nya. Sudah. Coba stop share screen-nya. Oh, ini. Makasih, Bu. Oke, makasih. Rista, saya mau lanjut ke materi selanjutnya.
Bentar ya, ini koneksinya tidak begitu bagus. 84N sama dengan Oke, jadi materi selanjutnya itu jika saya punya G star adalah grup, untuk setiap A elemen G dan N adalah bilangan asli, maka A pangkat N itu artinya adalah A star A sampai star A sebanyak N. A pangkat negatif N itu artinya adalah A inverse, star A inverse, star A inverse, sampai star A inverse sebanyak N. Dan A pangkat 0 itu adalah E. Mau dicatat dulu atau tidak? Dicatat dulu aja, Bu. Oh iya. Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah saya hapus. Nah, sekarang contoh. Saya contoh ya.
Saya punya himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Apakah dia grup? Grup bukan? Grup, Bu. Iya, Bu. Apa? Dia grup kan? Oke, grup. Nah, sekarang grup ya. Oke. Sekarang kalau berapa? $49. Hah? Salah. Berapa 7 pangkat 2? Kalau saya bicaranya di set operasi penjumlahan. 7, step 7. 14, Bu. Berapa? 14. 14 ya, karena 14. 7 pangkat 2 kalau saya bicaranya di set bilangan penjumlahan adalah 7 plus 7 berapa? 14 toh? Ya enggak? Jadi tidak 42. Iya, Bu. Karena apa? Anda itu selama ini bekerjanya di ini. Nah, ini kan grup toh? Dia grup bukan? Grup toh? Himpunan bilangan real yang nol dengan operasi perkalian dia grup kan? Grup, Bu. Iya, maka kalau Anda ditanya selama ini adalah 7 kuadrat adalah 49 karena Anda bicaranya di sini. Ya. Nah, kalau di PAA dilihat dulu semestanya kita di mana. Maka artinya ini itu sesuai definisi. Nah, sekarang kalau saya masih bicara di sini nih, di set dengan operasi penjumlahan. Berapa ini? Min 3. Min 3? 1, Bu. Berapa? 1. 1. Min 9. Negatif 9. Berapa? 9, Bu. Negatif 9. Negatif 9. Ini apa toh? Berarti kan 3 inverse ditambah inverse dari 3 tambah inverse dari 3. Ini berapa? Inverse dari 3 berapa? Negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 berapa? Negatif 9. Kalau Anda di sini, bicaranya di sini, 3 pangkat negatif 3 adalah 1/27. Karena selama ini Anda itu hanya bicara di real tak nol dengan operasi perkalian yang dia merupakan grup. Paham? Beda ya, dilihat dulu. Nah, kalau di sini, saya masih bicara di ini. 5 pangkat 0 berapa? Nol. Berapa? Berapa? 5 pangkat 0 berapa? 0. 0. Karena apa? Kan saya bicaranya di himpunan bilangan bulat yang operasi penjumlahan. Sembarang elemen di bilangan bulat, kalau saya pangkatkan 0, itu adalah hasilnya adalah elemen identitas di grupnya. Di sini elemen identitasnya apa? 0 toh? Iya nggak? Beda kalau di sini ya. Berapa ini? 1 kan? Jadi beda ya. Perhatikan itu. Nanti kalau apa? Ini mau dicatat dulu atau saya hapus?
Saya hapus ya, nggak ada yang menjawab. Nah, sekarang materi selanjutnya itu adalah coba Anda selesaikan kalau saya punya ini. Apakah dia grup? Simpulan bilangan bulat modulo 8 dengan operasi penjumlahan modulo 8, apakah dia grup? Kalau jika iya, maka tentukan Anda bebas menentukan elemen di sini. Elemen di set 8 misalnya ya contoh. Kelas ekuivalensi 2 modulo 8 dipangkatkan 5, hasilnya berapa? Kelas ekuivalensi 2 modulo 8 dipangkatkan negatif 3 itu berapa? Kelas ekuivalensi 2 modulo 8 pangkatkan 0 itu hasilnya berapa? Anda boleh. Tapi ini buktikan apakah dia grup atau tidak. Cara membuktikannya gimana? Coba cek. Terus dicari, misalnya ini kan 2, Anda bisa elemen yang lainnya, tapi minimal harus ada 3 pertanyaan ini. Terus yang nomor 2, itu Anda coba buka di buku Kontemporari Abstrak Algebra, halaman 53. Coba kerjakan nomor 15 sama nomor 19. Ya, coba kerjakan nomor 2 dan 3 pada latihan itu dari buku Kontemporari Abstrak Algebra halaman 53 nomor 15 dan nomor 19. Dikumpulkan hari ini sampai pukul 5 sore. Ya. Dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya boleh sama dengan yang kelompok tugas kemarin. Oke? Ada pertanyaan? Bu, mau memastikan lagi, soalnya tadi putus-putus. Berarti kita pilih 2 dari 3 soal ini. Kemudian sama... Gimana, Bu? Mengerjakan 3 soal semuanya. Oh. Jadi nomor 1 yang saya share tadi itu. Iya. Ya, nomor 1 tadi yang ada saya tulis di papan tulis ini. Itu nomor 1 ya. Dengan memilih ininya bebas, elemennya itu bebas. Tapi menjawab 3 ini. Ada unsur seperti ini, itu nomor 1. Nomor 2 dan nomor 3 itu dari buku Galian. Kontemporari Abstrak Algebra, nomor berapa? 15 dan 19. Dikumpulkan hari ini jam 5. Saya minta bentuk PDF ya. Bentuk PDF. Salah satu saja yang mengumpulkan dengan nama file, NIM, salah satu anggota atau yang mengupload saja. Atau kalau mau menuliskan filenya itu 3 NIM-nya juga nggak apa-apa. Ketiga NIM anggota kelompok juga tidak apa-apa. Oke? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke, kalau sudah jelas, saya akhiri Zoom ini. Silahkan Anda bekerja dalam kelompok. Dan hari ini dikumpulkan. Oke?